datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah
pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku. Dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan
segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Ya, semua dalam keadaan sehat? Ada yang Ya, baru Bu. sakit? Bu. Agak kurang sehat, Bu. Oh, agak kurang sehat. Ya, nanti kita berdoa bersama-sama ya untuk yang kurang sehat dan kita bersyukur untuk kalian semuanya yang dalam keadaan sehat untuk hari ini. Bu Dani minta anak-anak yang mengikuti ibadah untuk pagi hari ini bisa menyalakan kameranya ya. Kita mau bersama-sama belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita untuk pagi hari ini. Ya. Kita akan memulai dan kita akan mengawali ibadah kita untuk pagi hari ini. Tapi sebentar. Ya. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan ayat nats yang membimbing kita dari Mazmur 9 ayat 2 sampai dengan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari kita memulai ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu Pertolongan-Mu. Hatiku tenang menghadap-Mu, Allah jalan hidupku. Hatiku tenang menghadap-Mu,
dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku rasanya lagi, di situ tangan bekerja. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tersulut lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur atas kasih, rahmat, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh mengikuti ibadah pagi untuk mempersiapkan diri kami dalam menghadapi ujian tengah semester serta ujian sekolah. Biarlah Tuhan berkenan untuk menolong setiap anak-anak-Mu dan kami Bapak Ibu guru serta karyawan yang ikut ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarkanlah kami boleh beribadah dengan segenap hati kami dan seluruh jiwa kami, sehingga kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Bapak di bawah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan waktu untuk ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. HP-ku mana? Ya ampun. Nah, sini. Kalau HP-nya di belakangnya ibu. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena upah bagi usahamu. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut dengan sukacita berita anugerah serta kita menerima firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu Ku Hidup Bagimu.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Untuk pelayanan firman Tuhan, saya berikan kepada Bapak Dwi Wibawa. Dipersilahkan Bapak Dwi. Matur nuwun Bu Dani. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu guru karyawan juga anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Ya, Pagi, shalom. Pak. Pagi, Ya. Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik, Pak. Amin. Puji Tuhan. Baik, Pak. Senang ya bisa ketemu bersama meskipun secara virtual ya kan. Ketemunya di dunia maya ini ya. Ya, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Tapi saya ajak anak-anak untuk berdoa sekali lagi ya. Kita akan mohon tuntunan kekuatan dari Tuhan di dalam kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Mari saya hantarkan. Dengan kerendahan hati Tuhan kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini kembali Engkau pertemukan dengan
keluarga besar SMP Widya Wacana 1 Surakarta, di dalam kami melaksanakan ibadah bulan ini. Kami mohon penyertaan tuntunan dari-Mu Tuhan, di saat kami melaksanakan ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti, Engkau yang memberikan kenyamanan di dalam kami melaksanakan ibadah, juga sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita tunggu Pak Yudit sedang share. Renungan kita pagi ini diberikan judul, saya hanya melaksanakan tugas saja, ya kan. Waktunya ini nanti tidak banyak anak-anak sekalian, ya. Paling 15 menit lah ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita diberikan judul Do the Best, ya kan. Do the best itu kalau dalam bahasa Indonesia itu melakukan yang terbaik. Nah, ya, do the best itu melakukan yang terbaik. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar satu cerita, meskipun cerita ini lama, ya kan, tetapi ini menjadi satu hal yang menarik, yang sampai sekarang saya masih ingat, saya kenang di dalam kehidupan saya, di mana pernah ada satu cerita yang saya dapatkan tentang seorang pemborong yang satu kesempatan memanggil sang mandor. Seorang pemborong, ya kan, pemborong bangunan, dia memanggil sang mandor, dia memberikan mandat kepada sang mandor untuk membangun sebuah rumah, ya kan. Minta tolong, nah ini untuk membangun sebuah rumah, ya kan, tolong lakukanlah yang terbaik, pilihlah bahan-bahan yang terbaik, ya kan. Nah, ya dasarnya orang yang melaksanakan pembangunan itu adalah orang yang tidak jujur, ya kan ya. Ini biasa ya nak ya, kita sering mendengar orang yang tidak jujur di dalam membangun rumah, apa yang sudah ditetapkan di dalam gambar set plan itu rencananya, ya kan, bahan-bahannya apa saja itu tidak sesuai, ya kan. Jadi dia membangun apa adanya, asal-asalan, ya kan, dengan setengah hati. Jadi dia tidak mendengarkan instruksi dari pemborong tadi. Jadi mandor tadi, ya kan, dia mengajak tukang-tukangnya kemudian untuk membangun satu rumah, ya kan. Selang beberapa bulan, biasanya orang membangun itu 3 bulan ya nak ya. 3 bulan bangunannya selesai nak. Terus kemudian laporlah sang mandor ini kepada pemborong. Tugas yang Bapak berikan sudah saya laksanakan dengan baik. Lihatlah, ini fotonya, ada sebuah rumah yang sangat bagus, seperti yang Bapak sampaikan, arahannya, dan lain sebagainya. Kemudian sang pemborong ini mengatakan, terima kasih, engkau memang mandor yang hebat, luar biasa. Engkau selalu memberikan apa yang terbaik. Ya kan? Terus kemudian sebagai hadiah dari apa yang sudah kamu lakukan, maka rumah yang kamu bangun tadi, saya berikan kepadamu. Wah, lalu responnya mandor tadi, waduh, wah ini. Ya kan, padahal rumah yang dibangunnya tadi adalah sebuah rumah yang asal-asalan, enak ya. Nah, anak-anakku sekalian, seringkali di dalam kehidupan ini, ketika kita diberikan kesempatan, ketika kita diberikan waktu, ya kan, yang banyak, yang longgar, kadangkala kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Kenapa ya? Nah, mari kita lihat. Nah, tadi sudah ditayangkan oleh Pak Yudit, ya kan. Negara yang penduduknya paling malas di dunia. Nah, ini ada beberapa negara ya, ya, ada Indonesia, Australia, Islandia, New Zealand, Sri Lanka, dan lain sebagainya. Rupanya, ya kan, Indonesia itu di peringkat pertama. Wah, ini membanggakan apa menyedihkan ini anak-anak? Menyedihkan, Mbak. Iya, menyedihkan, ya kan. Kalau peringkat 1 juara bulu tangkis, sepak bola begitu, ya kan, ini menjadi hal yang membanggakan. Tetapi di sini negara yang penduduknya paling malas di dunia, Indonesia itu nomor 1. Makanya itu saya berikan warna merah supaya kita selalu ingat, ya kan. Ini menurut penelitian, ya kan, riset. Jadi yang saya sampaikan ini dasarnya riset, bukan Pak Dwi meneliti sendiri. Tetapi paling tidak ini menjadi acuan bagi kita, cambuk bagi kita anak-anak sekalian, bahwa kita itu ternyata memiliki label, yaitu negara yang penduduknya paling malas di dunia. Apakah ini betul? Nah, mari kita lihat selanjutnya.
Coba kita cek saja, nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah lihat mereka yang ada di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Tetapi mari kita lihat di Widya Wacana saja. Ya kan? Ini. Yang pertama, siswa-siswi SMP Widya Wacana 1 Surakarta adalah siswa-siswi yang rajin atau malas. Malas, Pak. Malas. Ya udah, ini ngaku sendiri loh ya. Ini Pak Dwi nggak menghakimi loh ya. Itu. Yang kedua, jika mengumpulkan tugas, lebih suka terlambat atau tepat waktu? Suka Terlambat, Pak. Terlambat. Dicatat Bu Dani ya, nanti pengakuan dosa sama Bu Dani sebelum testing. Ya kan kalau mau tes ini biasanya harus jujur. Kalau jujur nanti mesti nilainya baik-baik, Tuhan kasih berkat nanti ya. Gitu. Yang ketiga, siswa-siswi SMP Widya Wacana 1 Surakarta itu lebih suka belajar atau tidak suka belajar? Pak, tidak suka. Tidak suka belajar. Bosen Pak, baca terus, lihat tulisan, lebih baik lihat HP kan lebih menarik Pak. Banyak fitur-fitur yang menarik, banyak hal-hal yang menarik bisa memberikan penghiburan. Lupa tugasnya sebagai seorang pelajar. Yang keempat, pengakuan dosa yang keempat. Apakah siswa-siswi SMP Widya Wacana 1 Surakarta anak-anaknya itu bertanggung jawab atau tidak? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab atau tidak? Bertanggung jawab, Pak. Ya, bertanggung jawab. Ini sisi positifnya berarti. Yang kelima terakhir. Siswa-siswi SMP Widya Wacana 1 Surakarta itu rajin atau malas berdoa atau beribadah? Rajin, Pak. Rajin. Rajinnya kalau mau testing atau setiap hari? Setiap hari, Pak. Setiap hari. Oke, everyday ya. Ya, menjadi habit, menjadi kebiasaan yang bagus. Wah, ini sisi positifnya Bu Dani. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini anak-anak kita punya sisi yang positif ya kan. Nomor 4 dan nomor 5 ini anak-anak ya kan bertanggung jawab dan juga anak-anaknya itu adalah rajin berdoa ya kan, beribadah. Ini puji Tuhan. Tetapi nomor 1, 2, 3 ini menjadi pergumulan kita bersama ya kan, anak-anak kita. Moga-moga nanti selesai ibadah ini anak-anak ya kan bisa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi. Ya kan, sesuai dengan tema ya kan, do the best ya kan, itu. Mari kita lanjutkan selanjutnya. Ya, ini do your best ya kan, menjadi yang terbaik ya Nak ya. Jadi kalau dulu ada film Best of the Best ya kan, terbaik dari yang paling baik ya Nak ya. Tetapi ini adalah do your best ya kan. Lakukanlah yang terbaik. Kenapa? Nah, mari Alkitabnya bisa disiapkan, bisa dibuka di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Nah, anak-anak yang bawa Alkitab ya kan sudah disiapkan. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 ya kan akan saya bacakan untuk kita sekalian. Ini satu ayat saja ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kalau kita belajar firman Tuhan ini, ya kan, dari Salomo nih ya. Jadi kita akan melihat ternyata firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita apa yang dijumpai tanganmu, ya kan, ini harus kita kerjakan dengan baik. Boleh dikatakan setialah dalam perkara yang kecil ketika kamu mengerjakan sesuatu. Kalau anak-anak sebagai seorang pelajar, tugasnya kan hanya satu, yaitu apa? Belajar. Apa yang Anda lihat? Apa yang ada di dekatmu? Saya adalah sebagai seorang pelajar, berarti saya akan isinya ya buku-buku pelajaran, enak ya. Jadi tugas-tugas yang ada, kemudian pembelajaran secara virtual saat ini yang kita laksanakan, kalau pas bisa tatap muka ya tatap muka, itu harus kita kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Yang kita temukan ya kan di depan kita, selama kita diberikan hidup, ya kan, ketika kita diberikan kesempatan, ya ayo kerjakan dengan baik. Sukanya apa? Orang Indonesia tadi yang hubungannya dengan kemalasan itu kalau ada tugas pekerjaan, ya kan, itu biasanya ditunda.
Kalau tinggal 1 malam, tinggal sebentar, ya kan, sistem kebut 1 malam nanti akan jadi, ya kan. BIM, salah BIM gitu ya, wah langsung dikebut, selesai. Ini berarti kita tidak bertanggung jawab, yang memang tugasnya selesai, tetapi kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakan itu dengan baik, selama kita diberikan nafas kehidupan. Itu ya nak ya. Ayat nas ini merupakan pernyataan Raja Salomo, seorang raja yang secara lahiriah memiliki apa saja yang menjadi dambaan semua manusia. Salomo itu terkenal nah, hikmatnya itu, ya kan? Hikmat, kedudukan, kekayaan, kemasyhuran, semuanya itu dimiliki oleh Salomo. Ketika ia ditanya, ya kan, apa yang kamu minta? Ia itu hanya minta apa? Kebijaksanaan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan tambahkan semuanya di dalam kehidupan Salomo. Ini. Berdasarkan pengalaman hidup Raja Salomo, ya kan, terungkap sudah bahwa kunci untuk meraih keberhasilan adalah menjadi yang terbaik dalam apapun yang dikerjakannya. Ya, jadi selama kita diberikan hidup, ya kan, diberikan kesempatan, ayo kerjakan yang terbaik, ya kan, best of the best, ya kan, yang terbaik itu ya nak ya harus kita kerjakan. Kalau ada tugas, ya tugasnya cepat dikerjakan dengan baik, jangan ditunda. Belajar, ayo ya belajar sungguh-sungguh, ya kan, jangan belajarnya pas mau tes saja, ya kan, tinggal tes besok apa ya? Saya itu heran, pernah ada anak-anak tanya kepada saya, Pak, nanti jadi ulangan ya Pak? Ya jadi, bahannya apa ya Pak? Loh, ulangannya nanti kok baru tanya bahannya apa? Ini kan ya aneh. Harusnya kan sudah kemarin-kemarin sudah belajar dipersiapkan. Itu berarti kita tidak bertanggung jawab. Bagaimana mau meraih keberhasilan, kesuksesan seperti Raja Salomo. Ya kan? Selama kita diberikan kesempatan hidup itu loh, nah tadi firman Tuhan, ya kan? Selama kita diberikan kesempatan hidup, apa yang kamu temukan, ya kan, kerjakan itu dengan baik, ya kan. Selanjutnya kan ada keterangan, beda dengan dunia orang yang sudah mati. Nek wis mati, ora iso ngopo-ngopo, sudah nggak bisa apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah anak-anak, ya kan, kita semuanya saat ini dikatakan sebagai orang yang masih hidup atau sudah mati. Atau masih hidup malahan. Wah, ini malah medeni. Itu Pak, itu. Ini. Kalau kita hidup berarti kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya kan? Ini menjadi tuntutan bagi kita. Menjadi yang terbaik itu adalah kerinduan Tuhan bagi setiap orang percaya. Ini terwakili melalui kita bisa melihat, ya, menjadi yang terbaik adalah kerinduan Tuhan. Tuhan rindu loh, nak. Kita itu sebagai anak-anaknya bisa melakukan yang terbaik. Kita bisa melihat pekerjaan tukang periuk dan tanah liat. Kalau anak-anak pernah ke Mbayat atau anak-anak pernah ke Kasongan, ya di Jogja sana, Sleman ya, Jogja, Sleman, Bantul, di sana itu ada tukang periuk, ya kan? Jadi penjunan itu ya. Jadi dia membuat periuk itu bahannya dari tanah liat, ya kan? Nah itu digerakkan dengan roda, kemudian pelan-pelan dibentuk, ya kan, dengan tangan-tangan yang terampil, akhirnya menjadi sebuah bentuk bejana yang bagus, yang indah, ya kan, sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kalau bentuknya tidak bagus, ya kan, waduh, ini cacat, ya kan, maka akan dibentuk lagi, diulang untuk menjadikan yang terbaik. Sampai dapat bentuk yang terbaik seperti yang diinginkan. Nah, itulah. Yang kedua, kita juga bisa melihat perumpamaan tentang talenta, ya kan, 5-2-1 itu ya nak ya. Jadi ada yang diberikan talenta 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Tuhan tidak memandang banyaknya talenta, tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana dengan talenta yang diberikan kepada kita itu bisa digandakan, bisa berlipat ganda, ya kan. Yang 5 bisa jadi 10, ya kan. Yang 2 bisa jadi 4. Ya kan, yang 1 bisa jadi 2, bahkan lebih dan lain sebagainya. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi kita ketika diberikan kesempatan hidup, ya nah, mari ketika kita mengerjakan sesuatu ini kok tidak sempurna, tidak perfect, ayo kita ulang.
ya kan, sama seperti tukang periuk tadi, ya kan, dari tanah liat membuat sesuatu yang baik. Sama seperti perumpamaan tentang talenta. Setiap orang diberikan kepercayaan, berapa banyak talenta yang diberikan kepada kita, ayo kita kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan, kehidupan yang diberikan kepada kita itu adalah 1 kali 24 jam setiap harinya. Coba, apakah kita sudah maksimal di dalam melaksanakan itu, menggunakan waktu yang ada? Gunakan waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Janganlah seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang yang arif. Gunakan waktu yang ada dengan baik, nak. Itu. Sesungguhnya nasib semua orang itu adalah sama. Tuhan itu memberikan akal budi, memberikan kehidupan itu kepada setiap orang. Itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Yang membedakan adalah apa, nak? Kecakapan dalam mengerjakan sesuatu dan iman yang dimiliki. Tadi loh, nak, diberikan waktu 1 kali 24 jam. Untuk apa? Misalnya belajar sebagai seorang pelajar. Berapa banyak waktu yang dipakai untuk belajar? Berapa banyak waktu yang dipakai untuk bermain? Berapa banyak waktu yang dipakai untuk tidur? Berapa banyak waktu yang dipakai untuk hal-hal yang mungkin tidak berguna? Nah, inilah yang membedakan. Ya. Nah, orang yang itu tadi yang cakap, ya kan, ini ada tugas saya kerjakan. Wah, ini ada ulangan, saya harus belajar sungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang memang bertanggung jawab. Ini nanti akan membedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Itu ya, nak, ya. Ini yang kadang-kala tidak disadari. Betul ya, nak, ya. Makanya tadi sistem kebut semalam, ya kan, tugas, tunggu dulu. Ulangan, masih besok. Ini apa lagi? Besok lagi. Wah, setelah tinggal 1 hari, semuanya langsung kebut. Puas kerjakan, ulangan kerjakan. Akhirnya staminanya drop, jatuh sakit. Itu kalau orang perang itu nggak punya strategi itu, ya kan? Belum perang sudah kalah duluan. Ini enak ya. Jadi mari kita tata, ya kan? Kita rubah mindset kita, pola pikir kita, cara kita di dalam mencikapi. Kalau mau sukses seperti Raja Salomo itu tadi, ya kan? Apa yang ditemui, ya kan, kerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab. Itu, nah, dia akan mendapatkan kesuksesan. Anak-anak pun juga demikian. Ini yang kadang-kala tidak disadari. Makanya ada sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Nah, kesempatannya tidak hanya untuk melayani, tetapi memberikan hidup kita yang terbaik. Ya, yang terbaik kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya kan? Ini yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Karena itu jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Loh, ini loh, yang membedakan dengan orang yang sudah mati, nak, ya. Orang yang sudah mati, pernah lihat ya, orang yang meninggal, ya, nak, ya. Orang meninggal itu sudah, ya kan, di dalam peti, ya kan, sudah didandani, diajak bicara sudah nggak bisa, itu dicekeli Alkitab, ya, nak, ya. Jadi di atasnya ada Alkitab, dia nggak bisa baca, ya kan. Sudah nggak bisa apa-apa, ya kan. Misalnya kamu WA orang yang meninggal tadi, ya, besok kita ketemuan makan malam ya, misalnya, ya nggak bisa, ya kan. Nah, sudah mati kok. Orang yang sudah mati itu nggak bisa melakukan apa-apa. Makanya tadi saya katakan, kita yang masih hidup ini, ayo kita bisa memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Ya, selagi masih ada kesempatan. So, nek wis mati, ya kan? Nek wis Gusti nimbali, ya kan? Sudah sampai ke surga, nah kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ini ya, nak, ya. Jadi firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan bagi anak-anak, semangat bagi anak-anak untuk bisa mengerjakan yang terbaik. Tidak hanya firman Tuhan ini untuk anak-anak yang akan melaksanakan PTS atau PKS, tetapi di dalam kehidupan kita semuanya, mari kita berupaya, berlomba untuk selalu memberikan yang terbaik. Kita kerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita dengan lebih baik lagi. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak menjadi yang terbaik.
karena Tuhan dan kuasa-Nya senantiasa menyertainya. Ingatlah, sehebat apapun manusia, jika tanpa penyertaan Tuhan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tetapi ingat, ya, jangan kita mengandalkan diri kita. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, ini orang yang sombong. Salomo saja ketika ditanya, ya kan, apa yang kamu inginkan, dia tidak minta kemewahan, tidak minta kejayaan, dia hanya minta hikmat supaya diberikan apa? Kebijaksanaan di dalam mengatur kerajaan, di dalam menjalani kehidupan, dan Tuhan tambahkan semuanya itu. Jadi tetap, ya kan, tetap berhubungan dengan Tuhan supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Itu ya, Nak ya. Jadi pagi ini firman Tuhan memberikan kekuatan, semangat kepada kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, akhirnya selamat menempuh PTS, ya kan, bagi anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan juga untuk anak-anak kelas 9 PAS semester genap. Jadilah yang terbaik, ya kan. Ayo kita atur mulai sekarang, ya kan, waktu hidup kita, cara belajar kita, di dalam kita beraktivitas, ya kan, supaya kita bisa memberikan yang terbaik, ya kan, yang terbaik, ya Nak ya, itu lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Ya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya, Nak ya. Kita akan mohon pimpinan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami pada kesempatan pagi ini. Meskipun singkat Tuhan, tetapi firman Tuhan ini betul-betul memberi makna, kesejukan, peringatan, kekuatan, teladan bagi kami semuanya, khususnya bagi anak-anak kami yang mulai besok tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 mereka akan mengikuti pelaksanaan PTS maupun PAS untuk semester genap. Tuhan, Kau yang memberkati anak-anak kami supaya mereka belajar bersungguh-sungguh, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik di dalam pelaksanaan PTS maupun PAS nanti Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ini menjadi kebanggaan bagi diri mereka, bagi sekolah SMP Widya Wacana, atau dimanapun Kau tempatkan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami akan laksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak kami, memberikan semangat, kekuatan bagi mereka. Ampuni Tuhan segala salah dosa kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Bu Dani. Matur nuwun Bu Dani. Sukses ya anak-anak sekalian ya. Terima kasih Pak Dwi. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Demikian anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh bahwa Udah selesai. semoga firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menolong kita, memberikan semangat dan kekuatan bagi kita untuk mempersiapkan diri mengikuti pelaksanaan PTS ataupun juga PAS yang akan kita mulai minggu depan ya. Jadi mari kita melakukan yang terbaik untuk masa depan kita. Mari Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersembahkan, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti persembahan ini bisa kalian bawa ketika masuk atau ketika nanti sudah PTM ya, dibawa ke sekolah, kita kumpulkan bersama-sama di sekolah. Yang menjadi dasar persembahan kita untuk pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita mempersiapkan dan memberikan persembahan kita, kita akan nyanyikan satu lagu Terima Kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebagai hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebagai hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami semuanya boleh mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami atas segala berkat yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap hari kami tidak pernah merasakan kekurangan, karena berkat Tuhan senantiasa ada dalam diri kami. Oleh karena itu ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami belajar untuk memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarkanlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan mendukung pelayanan di sekolah kami. Bapa di dalam surga, kami pun juga mengucap syukur atas ibadah yang boleh terlaksana dengan baik dari awal sampai dengan akhir pada pagi hari ini. Biarkanlah jiwa kami boleh disegarkan, biarkanlah kami memiliki semangat dan kekuatan yang baru untuk memulai hari-hari kami, dan kami boleh siap dalam menghadapi ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Terima kasih Bapa di surga, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Engkau yang membimbing kami ketika kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Wibawa. Ada? Saya ulangi nak ya, kita akan menerima berkat Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun Anda berada. Laksanakan apa yang menjadi firman Tuhan pada kesempatan saat ini dalam kehidupanmu, maka engkau akan berbuah banyak. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan keberanian untuk melangkah dalam kehidupan ini. Kiranya Allah melengkapi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam
pengharapan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dwi atas berkat yang disampaikan untuk pagi hari ini. Ya, untuk selanjutnya ibadah kita sudah selesai dan akan ada pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Dewi Wulandari. Kepada Ibu Dewi Wulandari, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Dani, terima kasih untuk Pak Dwi yang sudah melayani kita pagi hari ini. Sama-sama. Ya, firman-Nya luar biasa. Saya sangat diberkati dengan pujian, diberkati juga dengan firman Tuhan. Anak-anakku sungguh, firman Tuhan mengingatkan kita tentang hidup dan nggak ada lagi titik balik, sudah mati, sudah urusannya berbeda. Ya, selama kita masih hidup, tadi firman Tuhan bilang apa? Untuk kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ingat tadi firman-Nya sudah lengkap, nasihatnya juga sudah lengkap, kita akan menghadapi PTS. Jangan sampai kita kalah sama pandemi. Setuju anak-anakku? Setuju, Bu. Jangan sampai kalah sama pandemi. Ya, kita harus melampaui pandemi, ya. Pandemi harus kita lampaui. Kita harus berada di atas pandemi. Karena itu jangan lengah, jangan putus asa, jangan nggak tahu gabut, nggak tahu yang dilakukan di pandemi. Kalian tetap sebagai pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh, persiapkan PTS dengan baik, supaya hasilnya maksimal. Nilainya maksimal, sehingga kalian meraih apa yang menjadi cita-cita kalian. Nah, karena itu, mulai Selasa besok, tanggal 1, kita akan mulai tes ya. Kemudian akan ada jeda yaitu tanggal 3 ya, karena tanggal merah ya. Karena itu nanti minggu depannya akan dilanjutkan lagi ya. Jangan kemana-mana, prokes ketat karena ini kasus COVID meningkat tajam sehingga Solo masuk dalam zona merah ya, karena kita ada di beberapa sekolah masih PJJ. Kalaupun ada yang PTM itu jumlahnya sangat kecil dan itu harus prokes ketat anak-anakku. Karena itu kita harus saling menjaga, kalian juga saling menjaga dengan keluarga, Bapak Ibu, Papa, Mama kalian sendiri juga punya habit. Tadi Pak Dwi mengingatkan tentang habit, kebiasaan yang baik ya, kebiasaan tadi surveinya bagus ya. 1, 2, 3-nya kok tidak. Berdoanya sudah. Baca firman sudah rajin. Nah, ini harus impact karena firman harus dilakukan. Jangan sampai kita rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi hidup kenyataan sehari-hari kita gagal. Kita nggak berhasil, kita nggak maksimal. Tuhan juga nggak mau. Karena apa yang dilakukan anak-anak Tuhan itu Tuhan berkati. Karena itu lakukan, bukan hanya berdoa dan baca firman, tapi kalian harus lakukan firman. Kalau bahasanya Bu Dewi, dihidupi firman Tuhan itu, dilakukan. Maka hidup tuh dari Bu Dewi tetap prokes. Salam Bu Dewi, salam Bapak Ibu Guru untuk papa mama kalian. Tetap semangat apapun yang menjadi bagian kita. Papa mama kalian bekerja untuk mencukupi kebutuhan kalian, bayar sekolah kalian. Nah, bagian kalian apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Masa depan sungguh ada bagi anak-anak Tuhan yang takut akan Dia dan yang mengandalkan Tuhan. Serahkan usahamu, belajarmu kepada Tuhan. Hidup jujur, hidup kudus, Tuhan, damai dengan sesama. Itu saja dari Bu Dewi, tetap semangat. Doa kami selalu untuk kalian. Kalian adalah anak-anak generasi emas, generasi masa depan yang akan memegang keberlangsungan bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati anak-anak, tetap semangat. Dan terima kasih untuk para wali kelas yang sudah mendampingi. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang juga hadir pagi ini. Terima kasih untuk Bu Dani di tengah keterbatasan ya Bu Dani. Saya juga Bisa nggak putus-putus sinyalnya, tapi selalu doa kita bersama untuk keberhasilan anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu Dani, saya serahkan kembali ke Bu Dani. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk pengumuman kita pagi hari ini serta motivasi bagi kita semuanya dan juga bagi anak-anak dalam mempersiapkan diri untuk PTS dan juga PAS. Anak-anak, hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran pukul
8.45. Jadi kita ini istirahat nanti sampai dengan pukul 8.45. Pukul 8.45 kita mulai dengan pelajaran jam pertama. Jadi silakan anak-anak bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar di rumah masing-masing, tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Dani. Ya, terima kasih. Sehat semuanya. Tuhan memberkati. Salam sehat semuanya. Gimana? Ya, terima kasih. Terus ada Sampai jumpa lagi. ayah, kumbang, adik, kakak, bawa payung. Bisa live dari Zoom?